Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa hal yalzamhu firashus sukna. Tentang masih masalah nafkah ya, sampai itu kan. Apakah wajib bagi suami itu untuk mempersiapkan? Apakah wajib bagi suami itu untuk mempersiapkan tempat tidur, tempat tinggal, tempat tidur di rumah? Atau permadani atau karpet. Ya. Jadi makna firash di sini ini hambal ini. Kan biasanya ada seperti di rumah itu yang tebel itu. Di ruang depan itu kan ada tebel, dikasih tebel gitu gimana? Apakah suami itu wajib untuk mempersiapkan di rumahnya itu model seperti itu gitu loh. Lah di sini na'am wa hunaka qaulun qawiyyun yaqul ya. Dan ada satu pendapat yang kuat menyatakan, la yajibu alaihi, tidaklah wajib atas seorang suami, siwa firashi mahallit tamattu'i, kecuali ada pendapat kuat yang menyatakan tidak wajib atas suami kecuali menyediakan tempat tidur tersebut hanya untuk hubungan badan. Nah ini kan berhubungan sama yang namanya apa ini? Nafkah kan? Nafkah itu jadi bukan cuma memberikan makan ya, seperti kemarin itu udum, memberikan lauk pauk, juga termasuk apa? Kelengkapan dalam rumah tangga. Kelengkapan nanti ada juga kewajiban untuk memberikan alat bersih-bersih. Ya, sapu atau apa gitu ya. Sekarang tempat tidur. Nah, ini semuanya kewajiban bagi seorang suami itu mempersiapkan dengan goida ketentuan tunggal. Apa itu? Istri taat bas. Istri muti'ah. Kalau istri bangkang, tidak ada kewajiban apapun. Jangankan kewajiban untuk karpet, tempat tidur, ini itu dan lain sebagainya. Untuk nafkah aja tidak ada. Makanya dikatakan di sini, wa ma dzukira yajibu lizaujati, dan apa-apa yang disebutkan dan apa-apa yang telah disebutkan bahwasanya seorang suami, dan apa-apa yang disebutkan bahwasanya seorang suami wajib memberikan kepada istri berbagai kebutuhan. Yajibu di situ yajibu zauj.
wajib atas suami itu memberikan untuk istri, itu kan, nafkah, karpet, tempat tidur, ini, itu, dan sebagainya. Dengan syarat apa? Bisyarti antakuna. Dengan syarat antakuna. Antakuna siapa? Az-zaujatu. Antakuna dengan syarat istrinya itu muti'atan. Perempuan yang taat. Perempuan yang taat kepada suami. Kemudian apa? Mumakkinatan. Mumakkinatan. Perempuan itu bersedia untuk melayani suami. Perempuan tersebut bersedia untuk melayani suami. Ghaira nashizatin. Bukanlah perempuan pembangkang. Kalau perempuan pembangkang, buanglah sampah pada tempatnya. Ya tidak sesat di situlah ya. Diberitahu dulu nanti. Ya. Iya. Abu magel. Sawa ini. Ngeluh gara-gara bojono suruh teman. Isbo ganda. Oh udah amin Zil. Amin ini. Paham ini ya? Itu. Nah, kalau suami itu tidak mampu dalam memberikan nafkah, jangan diomong loh ya. Kalau misalnya ridho, bisa jadi diomong. Kalau ridho jangan diomong. Ini tidak pembahasan kalau ridho itu. Itu ibaratnya kalau sakit, sakit apa? Takdirnya Allah. Bisa diomong. Ini sekarang kalau ridho, ya jangan diomong. Tapi kalau tidak ridho, istri. Wa idza a'sara zauju. Wa idza a'sara zauju. Jika suami itu tidak mampu. Wa idza a'sara zauju, jika suami tidak mampu bin nafaqati, untuk memberikan nafkah. Jika suami tidak mampu untuk memberikan nafkah, famal hukmu, maka apa hukumnya? Famal hukmu, maka apakah hukumnya? Nah, qalu, mereka para ulama menyatakan yumdoru salah satu ayam, ditunggu selama diperhatikan, ya ditunggulah, diperhatikan, ditunggu selama 3 hari. Thumma, kemudian lizaujati, thumma kemudian lizaujati, istri memiliki hakul faskhi, untuk gugat cerai, untuk gugat cerai, bisyurutin, dengan syarat-syarat. Jadi gini, kalau nafkah itu kan ada 2, ada nafkah batin, ada nafkah dohir, kan gitu kan. Kalau nafkah batin ya seperti diketahui lah, jima dan lain sebagainya, ya kan. Itu kalau suami sudah pernah, meskipun cuma sekali, maka istri tidak bisa untuk meminta, memfasakh. Memfasakh itu bahasa kita orang gugat cerai, tidak bisa. Tapi kalau untuk yang namanya nafkah dohir, berupa belanja dan lain sebagainya, itu tidak boleh kecuali harus setiap hari. Kalau enggak, ini hukumnya. Pendapat yang lain mengatakan meskipun cuma sehari loh. Meskipun cuma sehari, istri tidak diberikan nafkah, maka ketika itu istri bisa mengajukan cerai. Di sini masih ringan. Diberikan berapa? 3 hari masih an. Ya. Minha antafsakho, di antaranya apa?
istri bisa menggugat cerai. Di antaranya apa? Istri bisa menggugat cerai dari suami indal hakim, di hadapan seorang hakim. Paham ini? Bisa menggugat cerai, ya. Kepada hakim langsung bisa ngajukan itu. Wa antakuna muti'atan lahu. Nah, si istri taat, si istri taat lahu kepada si suami. Taat kepada suami. Bahkan dalam masalah apa ini? Nafkah batin ya. Apa ini? Hubungan. Itu dalam kitab Bughyah. Dalam kitab Bughyah halaman 234. Dalam kitab Bughyah halaman 234 dikatakan apa? Ammal fashu, ya. Ammal fashu. Adapun gugat cerai bitadarruriha, karena membahayakan kepada istri, bitulil ghaibati, karena suami lama tidak ada, atau misalnya wasyahwatil wiqai, atau syahwat untuk berhubungan. Fala yajuzu, maka tidak boleh bagi istri itu untuk menggugat cerai. Ittifaqon, kesepakatan ulama. Wa in khafat zina, walaupun ditakutkan terjadi perbuatan zina. Faham ini? Walaupun takut terjadi perbuatan zina. Itu. Kalau dalam kitab Subulus Salam itu gini. Dalam kitab Subulus Salam juz yang ketiga halaman 394 dikatakan gini, dengarkan. Wa qala Imam Yahya wala wajha litarabbusi lakin intarokalaha al-ghaibu ma yakumu biha fahuwa kal hadiri idza lam yafutha illal wati'a wa huwa haqqun lahu, illal wati'a wa huwa haqqun lahu la laha wa illa fashuhal hakimu inda mutalabatiha min dunil mafqud. Jadi kalau menurut Imam Yahya dikatakan tidak ada yang namanya fasakh itu untuk yang namanya cerai. Apa? Untuk yang namanya tidak hubungan badan. Untuk yang namanya tidak hubungan badan tidak ada yang namanya cerai. Karena yang namanya hubungan badan itu, yang namanya hubungan badan tadi itu merupakan hak milik suami.
Paham enggak? Nah, kalau memang nanti tidak bisa memberikan, ya kan? Memang betul-betul tidak bisa memberikan, nanti bisa mengajukan masalahnya kepada hakim. Bukan minta cerai ya, mengajukan masalahnya kepada hakim. Nanti apa? Oh, fashuha wa illa fashuha al-hakim, nanti hakim yang jatuhkan. Kalau tadi itu ndak, dia datang ke hakim mengatakan suamiku tidak gini, tidak memberikan nafkah kepadaku dan lain sebagainya. Langsung. Paham ini? Itu. Dan di sini dikatakan sama keterangannya sama. Di kitab Bughiyah juga gitu. Wa idza ghaba zawju wa jahila wa jahila yasarahu wa isarahu linqita'i khabarihi wa lam yakun lahu malun bimarhalataini falaha al-tashu aidan bi syartihi. Ini dikatakan summa li zaujati haqqul fasl bi syurutin minha di antaranya apa? An tafsakha indal hakim, mengajukan gugat cerai di hadapan hakim, kemudian apa? Wa antakuna zauju muti'atan, istrinya harus taat lahu kepada siapa? Suami. Dan ingat, wala takhruju, tidak boleh itu si istri keluar min baitihi, dari rumahnya suami, illa bi amrih, illa bi amrih, kecuali dengan perintahnya suami. Wa antakuna mumakkinatan lahu, wa antakuna mumakkinatan lahu, istrinya tidak menolak untuk diajak hubungan badan. Itu 4 syarat berarti. Yang menjatuhkan hakim, istrinya itu taat, istrinya diantaranya tidak keluar kecuali dengan perintah. Iya. Oh enggak, bi amrihi siapa ini? Hakim. Bi amri hakim, dengan perintahnya hakim. Jadi tidak boleh keluar kecuali dengan perintah dari hakim tadi itu. Wala takhruju min baitihi illa bi amrihi. Kan sudah gugat cerai kan? Bukan berarti kalau gugat cerai kemudian dia punya hak untuk keluar dari rumah. Lah. Yang nanti memberikan izin untuk keluar dari rumah atau tidak siapa? Hakim. Kalau di sini apa? Pengadilan agama. Faham ini? Istrinya tidak mau, tidak nolak kalau untuk diajak hubungan badan. Kalau memang diajak hubungan badan tidak mau, ya sudah. Ya memang tidak wajib untuk memberikan nafkah. Kan gitu. Wa idza kana zauju ghaiban. Nah, sekarang kalau tiba-tiba suaminya itu tidak ada, ngilang lah. Menghilang suaminya. Wa idza kana zauju ghaiban, jika ada suaminya itu tidak ada. Tidak ada. Apa itu? Tidak langsung. Oh, cerai langsung tidak. Apa itu? Alal hakim ayyata'akkada min i'sarih. Hakim wajib untuk memastikan. Hakim wajib untuk memastikan ketidakmampuan dari suami tersebut. Iya. Karena mungkin suami itu tidak ada tapi ninggalkan uang. Makanya di sini keterangan ini. Nah ini, makanya dalam kitab Bughiyah ini dikatakan apa? Ketika menjelaskan tentang masalah suami yang menghilang itu, ndak ono suami ini gitu ya. Dikatakan apa? Walam yakun lahu malun bimarhalatain. Suami tidak punya harta di jarak 2 marhalah. 2 marhalah itu 86 kilo. Paham ini ya? Bahkan ini dikatakan ya, makanya hati-hati yang lanang rungokno nih.
Sing medit-medit ngei blonjo bojoe rungokno iki. Rungokno iki. Dikatakan apa? Ini sudah kesepakatan banyak ulama mengatakan Ibn Hajar, ikhtaro kathirun, wa Ibn Ujail, Ibn Kabban, Ibn Sabbagh, Warrawyani, panjang lah. Dikatakan apa? Annahu. Lau ta'adzaro. Siapa ta'adzaro di sini? Lau ta'adzaro az-zawja. Tahsilan nafaqati. Kalau suami tidak bisa memberikan nafkah. Enggak. Lau ta'adzaro tahsilan nafaqati minaz zauji. Berarti jika istri tidak bisa mendapatkan nafkah dari suami. Jika istri tidak bisa mendapatkan nafkah dari suami. Fi thalathati ayyam, dalam jangka waktu 3 hari. Dalam jangka waktu 3 hari. Jaza laha al-fashu. Istri boleh untuk gugat cerai. Istri boleh untuk gugat cerai. Bahkan apa? Hadara zauju au ghaba. Baik suaminya itu ada bersama dia atau suaminya tidak ada. Apalagi tidak ada. Ada aja. Kalau 3 hari diberikan nafkah bisa gugat cerai kok. 3 hari loh ini. Telung dino, bayang no ini. 3 hari. Itu. Iki ya apa ya? Ana wong wedok ya, Beb. Ditinggal bojone. Eman-eman, Beb. Misale al nyunyu metu iki. Ya apa? Oleh ndak yuk kawin. Sekarang suaminya itu tidak ada. Suaminya tidak ada. Kemudian si istri itu boleh tidak nikah lagi? Dibahas ini. Dalam Al-Mahalli, dalam kitab Al-Mahalli Hamish Hasyatan juz yang keempat halaman 51 dikatakan gini, waman ghaba bisafarin au ghairihi, waman ghaba bisafarin au ghairihi, ya, siapa orang yang suaminya itu menghilang, siapa istri ya yang suaminya menghilang, bisafarin au ghairihi, baik karena bepergian atau yang lainnya. Oh, ya bepergian, Beb, tapi bendino SMS-an tutu wang koto akhobaruh, tidak diketahui sudah khobarnya. Di mana ini suami? Wan koto akhobaruh, khobarnya tidak ada, sudah keputus, tidak tahu. Maka dikatakan apa? Walaisa li zaujatihi nikahun li ghairihi. Istri tidak boleh menikah dengan orang lain. Tidak boleh. Hatta yutayak kona, sampai diyakini mautuhu, matinya si suami, autolakuhu, atau cerainya itu suami. Alasannya apa? Harus yakin dulu. Ya nanti kalau misalnya sudah diketahui mati, ya mulai datangnya khobar bahwasanya dia itu mati, mulai iddah. Bukan berarti kan khobarnya hilang selama 4 tahun. Dapat khobar mati. Ya 4 bulan 10 hari, anak sudah 4 tahun kok. Enggak, bukan. Jadi nanti iddahnya itu mulai kapan? Mulai ada khobar. Mulai ada khobar mati, mulai ada khobar cerai. Itu mulai iddahnya berjalan. Alasannya kenapa kok seperti itu? Beb, kesian kan, Beb. Ya apa, Beb sudah kawin kok di ngene-ngene dan sebagainya. Li'annan nikaha ma'lumum biyakin. Karena nikah ini diketahui dengan yakin.
Yakin, jelas. Fala yazalu illa biyakin, maka harus tetap dalam keadaan keyakinan. Itu. Bayangkan deh. Ya. Ada pendapat dari Al-Ghaffal, lau akhbaraha adlun biwafatihi halalaha antangkiha ghairahu fima bainaha wa bainallah ta'ala. Al-Ghaffal mengatakan, kalau memang khobarnya tidak ada. Kalau memang khobar tidak ada. Kalau memang khobar tidak ada. Kemudian apa? Datang orang adil. Datang orang adil ngabari bahwasannya suami sih sudah meninggal, maka boleh langsung menikah dengan orang lain. Boleh menikah dengan orang lain. Jadi ini disandarkan kepada pendapat orang adil. Pendapat orang adil itu yang lebih banyak taatnya daripada kemaksiatannya. Khobar orang adil bahwasannya dia meninggal baru boleh. Ya. Pendapat Imam Syafi'i Al-Ghadim. Pendapat Imam Syafi'i Al-Ghadim, yaitu pendapat Imam Syafi'i di Irak. Berapa? Tatarabbasu arba'a sinin. Nunggu 4 tahun. Nunggu 4 tahun. Summa ta'taddu liwafati nikahi ghairihi. Kemudian baru melaksanakan iddah. Baru melaksanakan iddah untuk menikah dengan orang lain. Jadi pendapat Ghadim menyatakan 4 tahun. Al-Ghaffal gampang. Pokoknya ono khobar orang yang dapat dipercaya bahwasanya dia sudah meninggal, ya sudah boleh dia nikah. Ya. Banyak masalah di sini sebetulnya. Kalau mau nggak masalah banyak ini. Itu. Wa idza kana zauju ghaiban, ya kan? Dan jika sudah tadi ya. Al-Hakim mengatakan misalnya, washtaratu syuruton su'batan. Mereka para ulama memberikan syarat yang sulit. Masalah ini. Nah, karena diberikan masalah yang sulit, ulama Hadramut ini ngambil hati-hatinya. Makanya ulama Hadramut mengatakan apa? Walihada kana ulama utarim. Atas dasar ini para ulama tarim wa hukkamuha, para hakim-hakimnya di kota Tarim, yatajannabunal fasakha, mereka menjauhi tentang masalah gugat cerai. Jadi bahasanya kita orang ini lek ulama Tarim sabaro. Main ngono tok ya, main sabaro wis. Dari segi belanja begini gini sabar wis. Insyaallah minta sama Allah. Ngono ya. Allah terima piye-piye. Wae leles mangka kaya mangan lombok ngene. Mangkane ngomongi kok letek ngono. Ya. Sabar. Syaratnya sulit ini. Ya apa? Enggak usah fasakh, enggak usah. Itu. Jadi mereka itu ulama-ulama tarim, ulama pilihan Allah menjauhi gitu-gitu. Kalau ada pendapat gini boleh menjauhi, tidak bisa. Takutin nanti ada yang terdolimi, terutama suami terdolimi, buyar gitu. Nah, jadi kedoliman macam-macam. Kedoliman itu bisa terjadi kepada istri, juga bisa terjadi kepada suami. Podo ae. Maka tidak boleh dolim. Gitu.
Nanti ceritanya besok aja. Kemudian insya Allah besok ya ceritanya itu. Kemudian kita lanjutkan di sini. Sarfud dawai wa ilajuz zaujati. Idza maridat az-zaujatu hal yajibu 'ala az-zauji mu'alajatuha. Wa sarfu qimatid dawa. Jika seorang istri sakit. Jika seorang istri sakit. Kan? Jika seorang istri sakit, ya kan? Hal yajibu 'ala zauji mu'alajatuha. Apakah suami wajib ngobati? Ya maksudnya ngobati bukan dia yang ngobati, bukan nang dokter, nang apa orang apa ini untuk ngobati gitu loh ya. Kemudian apa? Wa sarfu qimatid dawa. Dan apakah suami wajib untuk membelikan obat untuk istri? Iki medeni iki lho rek. Iki lek main emosi engko ngamuk pasti wong wedok. Iki lek main anak bilang ya kalau ini main emosi langsung. Sok ngono. Wah iki lho gara-gara sering Abi Umar ya. Wis aku ngene. Padahal iki kitab iki. Dengarkan ini, dengarkan. Tapi kok mentang-mentang lho rek, mentang-mentang ndak kerungu mengkon ya. Nah, ndak kerungu kok lek watu-watu iki nyong dhewe. Ngono aja. Kalau sing ngene iki biasa apa? Aku iki memang ya apa ya berarti Mbak Abi Umar iki cocok nemen memang. Uripku kabeh tak gitu. Padahal tujuane iki kita. Lainnya ndak, kurang ajar memang. Dengarkan. Makanya dikatakan apa? Anda bilang apa? Ini kalau istri dengar akan marah. Bukan marah gitu ya. Kon dia bojomu aja meneng, Zil. Mosok kok meneng ojo. Ya. Apa ya? Akan timbul perasaan, lho kok ngono yo? Nah, minimal gitu. Kok ngono yo? Lihat ini. Al-gharibu. Nah, gharib apa? Aneh. Aneh. Anna hunaka qaulan qawiyan. Dalam masalah ini, dalam masalah itu ya. Dalam masalah itu apa? Ada pendapat yang kuat. Qaulan qawiyan, pendapat yang kuat yaqul. Pendapat itu mengatakan apa? La yajib. Suami tidak wajib untuk mengantarkan berobat, untuk belikan obat bagi si istri. Tapi qaulan qawiyan itu yang ada di Hasyiah Yaqut ya. Hasyiah Yaqut gitu. Apa kok hasyiah apa takliknya Yaqut. Tapi wa qaul akhar, pendapat yang lain mengatakan yajib. Tapi pendapat yang wajib ini innama ja'aluhu dha'ifan. Tapi ku pendapat yang lemah. Saya nang dokter ayo. Nah, duit ta kon kowe. Saya pendapat lemah ndak apa, ojo rek, tambah loro bojo. Nah. Ini sebetulnya saja wis iki di pondok yang itu ngono pisan. Paham? Akan yo nitipno awak kan. Wong wedok nitipno awak. Wong wedok iku nitipno awak. Iya Mas, memang aku ndak wajib diobati sampean. Lek sampean memang ati ngobati aku alhamdulillah, lek ndak wis Mas, masih aku mati semoga dari ridhomu. Wis. Metu lagu India wis sebenarnya. Innama ja'aluhu dha'ifan wa ma'a ihtiramina lahum la'allahu aula bi ayyakuna qawiyan. Dan bersama kita menghormati pendapat ulama, la'allahu aula, yang lebih utama itu untuk mengambil pendapat apa? Bi ayyakuna qawiyan, menjadi pendapat yang qawi, yang kuat aja. Maksudnya gini, kita kalau mau ngambil pendapat ya ambil pendapat yang kuat, artinya tidak wajib memang. Kalaupun kita mengobati si istri tadi itu, memberikan obat untuk si istri tadi itu, ya kita sebagai bentuk kebaikan yang kita laksanakan kepada si istri. Bahkan apa? Bojone iki seakan aku iki Mas biasanya di omahe iki ngombe teh. Teh wajib enggak ini kali? Kopi. Kenapa? Li'annahu
yajibulaha al-qahwata wasyahi. Diambil pendapat di sini ada wajib memang untuk memberikan kecukupan karena itu termasuk nafkah, makan juga seperti itu. Wa kadzalika idza kanat mimman la takhdimu nafsuha wajabalaha khadimun. Karena gini loh, maksudnya gini. Kenapa kita mengambil pendapat yang kuat yang menyatakan tidak wajib untuk apa? Ngobati, memberikan obat. Kenapa? Kita sudah kewajiban buat dia. Apa misalnya? Dia butuh kopi, dia butuh teh, kita kasih. Dia tidak bisa bekerja sendiri, wajaba laha khadimun. Wajib suami untuk memberikan apa? Pembantu. Wis ngei kebutuhane, ngei pembantu. Wa ala zauji nafaqatul khadim. Bukan cuma itu toh. Suami wajib memberikan nafkah kepada pembantu. Bayarannya pembantu, makannya pembantu. Wajib sudah. Nah, ngerti ya? Artinya apa? Kita sudah terkena berbagai hal gitu loh. Kita sudah terkena berbagai hal kewajiban. Urusan loro, lo kan berarti loro itu ke opo? Wong kerja yo ndak. Kan gitu kasaran kan? Kerja yo ndak dikei pembantu. Kopi teh atau misalnya susu misalnya sudah dikasih. Kok sik loro? Ya berarti nyong dhewe. Kok sik loro? Kasarnya gitu. Makanya kita mengambil pendapat yang kuat. Nah, khodim ini bisa laki bisa perempuan. Wa kalimatu khodimin tutlaku ala dzakari wal unsa. Yang namanya pembantu itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Laki-laki biasanya kacung, kan gitu, kacung. Untuk bagian ini, bagian itu. Tapi hati-hati itu orang lain itu tidak boleh masuk. Wa amma idza kanat mimman la yakhdimu fala yajibu alaih. Kalau memang kebiasaannya dia tadi itu di rumahnya orang tuanya dulu, dia memang tidak pakai pembantu. Saiki kalau kita orang, ono opo ae aku ben weruh omamu. Kasarane ngono. Jadi kita wajib memberikan pembantu kalau memang di rumahnya dulu dia ada pembantunya. Makanya kawin karo wong sugih iku sora pisan. Iya. Misalnya di rumahnya dia tidak biasa umba-umba misalnya. Ada pembantu nih umba-umba atau minimal ada mesin cuci. Siap no. Iya. Merokok kon ngumbari kali kon. Bareng sapi tak gelem. Apa maneh raimu pas-pasan ngene, sapa gelem rek. Iya. Lah ya jibane. Lakin ulama qalu, tapi ulama mereka mengatakan ida askanaha fi makanin muwahhishin. Jika memang suami itu menempatkan istri itu di tempat yang merimbunkan keraguan-raguan. Au kanat mimman la yakhdim, atau dia tergolong orang-orang yang memang tidak ada pembantu. Atau misalnya summa wasalat ila halatin tahtaju ila musa'adatin, atau dia memang sudah masuk kategori orang yang perlu dibantu, memang perlu dibantu. Nah kalau sudah keadaan seperti itu, ente nempatkan di tempat yang muahis itu apa? Buat cemas. Engko tonggoe sing kene gitaran, sing kene mabuk, sing kene dangdutan, sing kene iki. Al-muhim tempat ndak enakno gitu loh. Tempat ndak enakno. Hah? Kalau sudah keadaan seperti itu, wajaba ala zauji, wajib atas suami. Untuk apa? Ihdaru muannisin wa musa'idin laha. Datangkan orang yang barengi dia, orang yang bantu dia. Wajib, tidak boleh tinggalkan gitu. Kasih pembantu yang bisa barengi dia. Ya. Iki
iki jangan tersinggung ya, jangan tersinggung ya. Kon iki kate kawin deloken rek, mampumu sandi. Lah lek kon bendino gawe sepeda ponik koyo ngono, wis ojo lah, ojo biasa sing delok nggawa motor Alphard ngene. Ojo le ojo. Omamu biasa ngarepe bocor, tengah bocor, mburi bocor, kabeh bocor wis. Ilas itu tok jedinge tok ndak bocor. Misale, ente mau ndak kawin sama orang omahe tok ae teko pagere nang omahe iku sampe mlaku gawe mlaku-mlaku iso. Wedi omahe, kolam renang barang. Ngene lho Le, aja soro konku. Saken sing wedok. Lho kok iso? Iki akhirnya kon mlebu nang kono, kon tukaran titik, ya pertama kon seneng. Nggo motor Alphard interno ngene. Ana tukaran titik kon metu nggawa kardus Indomie. Wis mari. Iku lho mulia kon biyen mrene mek nggawa tisu sak menit tok. Mulih. No. Dengarkan ini. Wa ba'dul ulama qalu. Sebagian ulama mereka mengatakan innal faqira laisa kuf'an li bintil ghani. Orang laki-laki yang fakir sing ndak duwe rek iku ndak sekufu karo perempuan sing sugih. Ndak sekufu, ndak sebanding. Karena gini loh, ndak sekufu ini kalau dilanggar nanti akan terjadi penyimpangan. Akhirnya kon iki lho mrene nggowo apa kon? Lho ya. Kon iki ndak terus gitu, kon terus dihina terus. Hah? Dikatakan apa? Wadzalika li'alla tudlama. Supaya apa? Tidak didolimi itu perempuan. Akan. Lah biasa dia omong nyepak kabeh kon ngulek ya ora iso. Hah? Khususon idza kanat bikron. Lebih-lebih kalau perempuan itu gadis. Ya karena gadis kan dia belum tahu. Caranya melayani suami, masak ya ndak weruh, kadang-kadang masih perlu belajar dulu, kayak gitu kan. Lakin Al-Imam Umar Muhdar lamma tawalla naqabatul alawiyyin ushturitu alaihim syurutan minha ayyatazawwaja ibn al-ghali min al-faqirah. Tapi Al-Imam Habib Umar Muhdar, bukan Al-Muhdar ya. Anaknya Habib Abdurrahman Segaf. Ketika beliau menjadi pemimpin Alawiyin di Tarim, ishtaroto, beliau mensyaratkan alaihim syuruton, atas mereka laki-laki syarat. Apa itu? Minha, di antaranya syarat itu apa? Ayatazawwaja ibnul ghani minal faqiroh. Beliau mensyaratkan apa? Anak laki-laki yang kaya menikahi perempuan yang faqiroh. Wal faqiru min bintil ghani. Kalau apa? Laki-laki yang fakir nikah dengan perempuan yang ghani. Litakunul usra mutasawiyatan. Supaya kehidupan itu menjadi imbang. Wa bainaha tarahama wa ta'awana. Dari situ akan saling kasih sayang dan saling bantu. Ya kalau pengertian ya kan gitu kan. Jadi sing kaya kawin karo sing wedok iki miskin, tek ngene. Dadi mudhun levele. Seakan disenengno. Atau ngene, iki temenan iki, empu mimpi apa iki? Ngene. Ya biasa ngontel saiki Pak motor. Ya. Akhirnya di kamar ono asini, ndak iso turu gawe asi. Aduh, repot. Mangkane bekas-bekas melarat aja digowo rek. Gawe asi dipateni. Lah iki arek wedoke biasa gawe asi. Lah kon biasa gawe asi, keri-kerian lho. Ya opo? Repot. Lelek sing perempuan perhatian ya didelok apa Mas. Ndak gawe asi dak. Oh iya sih. Nanti insyaallah nanti malam ndak gawe asi. Yo ketepaan kon untung ngono sik nyocot kon yo ditapuk memang kon niku. Yo. Akan ono lho udah gawe asi ku ono lho. Ada. Gawe asi ku ngelu jane. Numpak motor dipateni lho Pak. Ngasih kok dipateni Mas. Dipateni. Opo? Lah iso Bib aku lek gawe asi. Yo opo inti?
Wis muduno ae le, coba aku. Itu. Kalau kalau katanya beliau malah dijadikan gitu untuk naik yang ini. Supaya apa? Terjadi ta'awun. Ya tentunya dengan pemahaman ilmu ya, dengan pemahaman ilmu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.